Pemirsa, dalam upaya untuk meningkatkan kecintaan bangsa terhadap budaya sendiri di Kabupaten Lampung Tengah terus dilakukan hingga ke seluruh lapisan termasuk siswa-siswi tingkat sekolah. Nah, di dalam rangkaian Pekan Kebudayaan Daerah di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024, tepatnya hari ini di hari keempat akan dilangsungkan yaitu final Lomba Cerdas Cermat Benda Cagar Budaya tingkat SMP. Tentu hari ini akan sangat seru sekali. Mengapa? Karena hari ini adalah finalnya. Semua peserta pasti akan menunjukkan atau unjuk gigi untuk memberikan penampilan terbaiknya. Kita akan saksikan bersama. Tabi'u. Baik, selamat datang pada para peserta Lomba Cerdas Cermat Benda Cagar Budaya tingkat SMP tahun 2024. Dan sekaligus sekarang kita ada di babak semifinal. Pertama-tama kita akan perkenalan dulu kepada Dewan Juri. Kepada Dewan Juri, dipersilakan. Terima kasih Master Chris. Kemarin sudah dikenalkan, takutnya lupa ya. Nama saya Imari Giri Gunadi dari Dewan Juri Provinsi ya. Gitu aja ya. Oke, terima kasih. Iya, baik, selamat siang. Perkenalkan, saya Veronica Wuryantini, saya juri dari unsur MGMP IPS Kabupaten Lampung Tengah. Selamat berlomba, kita junjung sportivitas kita dan semoga membawa dampak manfaat yang baik. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Perkenalkan, nama Ibu Luciana SPD. Ibu mewakili dari tim ahli cagar budaya Kabupaten Lampung Tengah, TACB Kabupaten Lampung Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, karena kita mengacu pada peraturan LCC Provinsi, maka untuk semifinal ada pertambahan tahap. Seperti pada babak penyisihan, kita ada tahap wajib untuk regu, pertanyaannya. Selanjutnya wajib dan dapat direbut. Ketiga, benar atau salah. Keempat, rebutan. Itu untuk penyisihan. Namun untuk semifinal itu ada tambahan, yaitu ada teka-teki gambar. Nah, untuk teka-teki gambar ini akan diperlihatkan secuil dari gambar tersebut dan diberikan 3 clue. Jika pada clue pertama sudah menjawab dan benar, maka mendapat poin 300. Jika pada clue kedua, maka mendapat poin 200. Jika pada clue ketiga, maka mendapat poin 100. Benar, yang menjawab salah akan mendapat nilai 0. Maka pertambahan tahap tersebut, untuk yang salah menjawab akan mendapat nilai minus 100. Pertanyaan tersebut akan rebutan, bukan untuk peregu. Baik, pada paham semua? Ya. Untuk yang wajib untuk regu, nilainya hampir sama semua malah. Jadi peregu khusus dan tidak untuk direbut. Yang benar akan mendapat nilai 100, yang salah akan mendapat nilai 0. Dan untuk wajib dapat direbut, maka yang ditujukan jika salah akan mendapat nilai 0. Jika mendapat dari yang rebutan, maka jika salah minus 50.
Selanjutnya untuk benar salah akan diberikan papan betul dan salah, sekaligus untuk diangkat saja, tidak untuk dijawab secara lisan. Selanjutnya pada tahap rebutan. Rebutan jika benar mendapat nilai 100, jika salah mendapat nilai minus 100. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Tabik pun. Perkenalkan, kami dari perwakilan SMP Negeri 1 Putiraman. Saya selaku juru bicara Ikomang Artawijaya, dan di sebelah kanan saya Naizira Hoirunisa, dan di sebelah kiri saya Rizky Febian Habibi. Sekian perkenalan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menampilkan yel-yel kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? SMP Negeri 1 Seputiraman. Kreatif, inovatif, religius. Mau apa kita? We the best, we the winner, we the champions. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk lagu A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Habib pun. Ya, pun. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu Dewan Juri dan juga rekan-rekan yang kami hargai, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami adalah perwakilan dari SMP Negeri 3 Terbagi Besar. Dengan saya sendiri, Faras Arakal Antoni, dan di sebelah kiri saya adalah Faras Topit. Dan saya sendiri adalah Aquinsyah Ouyandini. selanjutnya adalah penampilan yel yang akan dipandu oleh Akun Syaowi. Siapa kita? Inovatif, religius. Apa motivasi kita? Be the winner. Siapa kita? SMP Negeri 3 Terbagi Besar. Kreatif, inovatif, religius. Apa motivasi kita? PKB itu Wow, keren. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selalu melayani dengan smile. Ya, tepuk tangan untuk lagu B. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Perkenalkan, kami dari SMP Doa Bangsa. Dengan saya Riza Marabintisti, dan di samping kanan saya terdapat Medar Ukil, dan di samping kiri saya Kirana Rahman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izinkan kami menampilkan Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SMP Rosa, jujur, ikhlas, amanah. Hebat. Di mana Doa Bangsa? Jiwa budi ragaku di mana-mana ada. Siapa kita? Doa Bangsa, Doa Bangsa, Doa Bangsa. Baiklah, kita sedang final. Lebih baiknya kita berdoa dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa.
Selesai. Siap, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, harap tenang ya. Harap tenang karena ini memerlukan konsentrasi penuh. Ya, kalau mic-nya mati, umpamanya di tengah jalan, pada waktunya nanti jawab aja dengan nada keras ya. Nah, karena waktunya tidak bisa dihentikan. Ya, oke ya, siap. Untuk regu A. Oke, pertanyaan nomor 1. Pada zaman apakah peninggalan bentuk negara, moko, dan bejana? Perundagian. Pameran tetap museum dibuka setiap hari, kecuali pada hari apa? Pas. Siapakah wakil ketua panitia 9 yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945? Pas. Selain koleksi asli, koleksi museum dapat juga berupa Replika. apakah nama benteng yang dibangun tahun 1945 oleh Raja Goa ke-9 di kota Makassar? Pas. Nomor pameran tetap museum dibuka setiap hari kecuali pada hari apa? Hari libur nasional. Selain siapakah wakil ketua panitia 9 yang dibentuk pada tanggal ya? Muhammad Hatta. Bagiannya dulu. Jawaban dulu. Jadi jawaban nomor 1 perundagian itu sama dengan zaman logam dan zaman perunggu. Itu jawabannya benar 100. 100 untuk regu A. Nomor 2 pameran tetap museum dibuka setiap hari kecuali pada hari apa? Senin dan libur nasional. Jawabannya libur nasional. Ya, jadi nilainya 50. Nomor 3, siapakah wakil ketua panitia 9 yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945? Tadi jawabannya Muhammad Hatta. 100. Nomor 4, jawabannya tadi replika atau miniatur. 100 juga. 100. Nomor 5 nggak kejawab. Nomor 5 tadi. Jadi 350 untuk 2. Tepuk tangan untuk regu A. Selanjutnya untuk regu B, siap-siap. Santai. Siap-siap untuk B. Santai. Fokus. Lanjut. Regu B. Siap ya. Saya bacakan soal pertama. Siapakah
wakil Indonesia dalam perundingan penghentian konfrontasi dengan Malaysia di Bangkok? Ada Malik. Apa nama gedung bioskop yang ada di Museum Lampung? Pas. Kepercayaan bahwa batu besar maupun benda-benda lain memiliki kekuatan gaib dinamakan Dinamisme. termasuk jenis koleksi apakah? Naskah kulit kayu, Visualogika. siapakah nama putra mahkota Bune yang meminta bantuan POC untuk menyerang Goa pada akhir tahun 1660? Pas. Apa nama gedung bioskop yang ada di Museum Lampung? Pas. Siapa nama putra mahkota Bune meminta bantuan POC untuk menyerang Goa? Wah, habis tepuk tangan untuk Bunda Dumi. Soal yang terjawab itu 2 ya. 3. Nomor 1, siapakah wakil Indonesia dalam perundingan penghentian konfrontasi dengan Malaysia di Bangkok? Ada Malik. 100. Nama bioskop di Museum Lampung tidak terjawab. Itu sangat Lampung. Kemudian yang ketiga, kepercayaan bahwa batu besar maupun benda-benda lain memiliki kekuatan gaib, dinamisme ya. 100. Termasuk jenis koleksi apakah? Naskah kulit kayu tadi kurang. Fisiologika. Jadi terjawab 2 ya. Yang kelima tidak terjawab. Yang benar itu termasuk jenis koleksi apakah? Naskah kulit kayu, filologika, bukan miso sama filo jauh ya. Tidak. Kemudian siapakah nama putra mahkota Bune yang meminta bantuan POC untuk menyerang Goa pada akhir 1660? Aruk Palaka. Itu jawabannya. Oke, dapat nilai 200. Selanjutnya untuk berlanjut siap-siap. Santai, jangan terlalu. Berkunci, siap-siap. Konsentrasi penuh. Yang lain, mohon tidak ada yang berkomentar. Berkunci. Mulai dengan soal nomor 1. Siapakah Perdana Menteri Republik Soviet Indonesia tahun 1948? Berapa harga tiket masuk Museum Lampung untuk anak-anak? Pada zaman apakah peninggalan yang berbentuk menhir, dolmen, dan sarkofagus? Dalam pelaksanaan tanggung jawab pelestarian koleksi secara teknis, maka museum wajib memiliki tenaga apa? Apa nama perang antara kaum adat dengan kaum ulama di Minangkabau? Siapakah Perdana Menteri Republik Soviet Indonesia tahun 1948? Berapa harga tiket masuk kampung untuk anak-anak Museum Lampung? Ya? Ya, berkunci belum terjawab kayaknya. Belum yang dijawab. Jadi untuk pengetahuan, siapakah Perdana Menteri Republik Soviet tahun 1948? Amir Samsudin. Berapa harga tiket masuk Museum Lampung untuk anak-anak? 1.000.
pada zaman apakah peninggalan yang berbentuk menhir, dolmen, dan sarkofagus? Megalitikum. Ya. Paleolitikum. Beda ya. Dalam pelaksanaan tanggung jawab pelestarian koleksi secara teknis, maka museum wajib memiliki tenaga apa? Kurator museum. Kurator. Apakah nama perang antara kaum adat dengan kaum ulama di Minangkabau yang terkenal ini? Perang Patri. Ya. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman untuk semua dulu. Siap? Sudah siap? Oke, lanjut. Pertanyaan pertama. Sultan Nuku dari Tidore pada tahun 1801 berhasil merebut kota Soasiu dari Belanda dengan dibantu Inggris dan mempersatukan Maluku kembali. Benar atau salah? 1, 2, 3, angkat. 0 semua. Nol semua untuk keren. Lanjut. Benar itu. Selanjutnya, HJFM Sniff Lid merupakan tokoh pendiri dan penggerak komunis di Indonesia. Pergerakan komunis ajaran Sniff Lid berkembang sampai ke Indonesia pada tahun 1908. Benar atau salah? 1, 2, 3, angkat. Pada C100. Ada C dapat nilai 100. Yang benar adalah 23 Mei 1914 di Semarang. Selanjutnya, penetapan cagar budaya cagar budaya tingkat kabupaten atau kota dilakukan oleh tim ahli cagar budaya kabupaten atau kota. Benar atau salah? 1, 2, 3, angkat. 0 semua. Nol semua untuk Tim ahli cagar budaya bukan menetapkan, tapi hanya memberikan rekomendasi. Yang menetapkan bupati dan wali kota. Ya. selanjutnya. Dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional, tiap daerah menyumbangkan puncak-puncak dari kebudayaannya. Provinsi Lampung pada tahun 2024 menyumbangkan 9 warisan budaya tak benda peringkat nasional. Sehingga sampai saat ini jumlah warisan budaya tak benda Provinsi Lampung berjumlah 73. Benar atau salah? Warisan budaya tak benda. 1, 2, 3, angkat. 100. 100 untuk semua dulu. Selanjutnya, jatuhnya kerajaan Mojopahit penyebab utamanya adalah adanya perang saudara. Apakah nama perang saudara tersebut perang Bubat? Benar atau salah? 1, 2, 3, angkat. B, bukan B yang tidak dapat salah ya. A dan C. Ada yang dapat nilai 100. Selanjutnya, Tugu Batu dibangun berfungsi untuk pemujaan terhadap arwah-arwah nenek moyang dinamakan dolmen. Benar atau salah? 1, 2, 3, angkat. 100 semua. 100 semua. Selanjutnya, makam Maulana Hasanuddin Tuan Penghulu merupakan cagar budaya Lampung Tengah yang terletak di Kecamatan Terbagi Besar. Tuan Penghulu lahir di Mesir pada tahun 1659 Masehi dan beliau wafat di Terbagi Besar pada tahun 1800 Masehi. Tuan Penghulu datang ke Terbagi Besar pada tahun 1733 Masehi atas undangan dari Minak Ngalih Bumi dalam rangka untuk menyebarkan agama Islam. Benar atau salah? 1, 2, 3, angkat. A dan B 100. A dan B dapat nilai 100. Selanjutnya,
Tari yang merupakan WBTB Lampung Tengah ini menggambarkan tentang prosesi bebekas atau pelepasan mempelai wanita, yaitu dilakukannya serah terima gadis kepada bujang dilunjuk pajah aji. Pada rangkaian pelaksanaan adat perkawinan masyarakat Lampung, tari ini disebut tari Intar Muli. Benar atau salah? 1, 2, 3, angkat. A dan C 100. A dan C mendapat nilai 100. Jawabannya adalah benar. Selanjutnya, uang Kampua merupakan koleksi museum nasional berupa uang logam pada bagian tengah berlubang tembus sisi lainnya. Sekitar lubang terdapat motif bintang bersudut 6. Uang ini disebut juga Pisces dan diperkirakan beredar pada masa akhir kerajaan Mojopahit. Benar atau salah? 1, 2, 3, angkat. Ya, 100 semua. 100 semua. Yang dimaksud adalah uang gopok. Selanjutnya, tokoh nasionalis yang dipanggil oleh Jenderal Teronci ke dalam Vietnam dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia adalah Rajiman Video Diningrat, Soekarno, dan Muhammad Hatta. Benar atau salah? 1, 2, 3, angkat. A dan B 100. Regua mendapat nilai 2.250. Regua. Selanjutnya B dengan total nilai 650. Untuk Regu B. Selanjutnya untuk Regu D dengan total 750 poin. Untuk Regu C. Dan menjadi akhir kita dengan juara pertama yaitu Regu A. Juara kedua yaitu Regu B. C ya? Sabar Abu Mobi. Iya, Regu C. Dengan juara 3 yaitu Regu B. Tepuk tangan untuk semua Regu. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan pemenang juara 1 dari Lomba Cerdas Cermat Benda Cagar Budaya Kabupaten Lampung Tengah tahun ini, yaitu tahun 2024 yang baru saja selesai dilangsungkan. Tegang semua ini wajahnya? Enggak ya, enjoy ya. Oke, udah ngobrol-ngobrol ya, gimana perasaannya setelah mengikuti rangkaian lomba? Seneng banget Kak, soalnya kadang-kadang paling cuma juara harapan lah. Tapi ini dapat kesempatan buat menang, dapat juara 1 itu rasanya lumayan senang lah. Persiapannya sebelum mengikuti lomba ini sebenarnya apa aja yang udah dilakukan? Bimbingan lah ya Res, bimbingan selama 1 bulan. Oke. Apa bagian tersulit dari lomba yang baru saja dilakukan? Babaknya. Babak final jelas. Final. Soalnya soal museum. Iya, soal museum yang agak susah. Berarti perlu belajar lagi. Ini kan berarti nanti akan mewakili Kabupaten Lampung Tengah untuk maju ke provinsi. Apa persiapan ke depan? Mungkin untuk lebih ditingkatkan lagi yang kita kurang-kurang tadi ya, seperti di museum itu lebih dipelajari lagi. Dan juga lebih diperbanyak belajar bimbingan sih. Oke, terima kasih, selamat ya buat adik-adik semua. Ini dengan adik siapa? Ini siapa? Naizira. Arta. Kemudian? Raski. Oke, Rasi dari SMP
Negeri 1 Seputiraman. Oke, terima kasih teman-teman, selamat ya, juara ya. Oke. Ya pemirsa, setelah menyaksikan sepanjang perlombaan lomba cerdas cermat yang baru saja disaksikan, saat ini saya sudah bersama dengan para dewan juri yang begitu luar biasa memberikan soal-soal yang saya sendiri bingung Pak jawabnya, Bapak Ibu ya. Saya mau ngobrol-ngobrol ini gimana, mungkin lebih ke Pak Made, melihat dari peserta lomba ini seperti apa Pak perlombaan hari ini? Ini kan lomba cerdas cermat tingkat SMP terkait dengan kebudayaan dan permusiuman. Jadi materinya itu sejarah IPS dari prasejarah sampai zaman reformasi. Ditambah dengan kebudayaan, warisan budaya tak benda dan cagar budaya kan, dan permusiuman dari sejarah museum Nusantara dan museum nasional. Karena lomba ini memang lomba berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Nah, gitu. Jadi untuk pertama kalinya di Lampung Tengah untuk saya turun sebagai juri dengan memberikan soal standar nasional sebenarnya itu, karena visi misinya itu dari nasional. Itu mudah-mudahan dengan adanya acara ini anak-anak lebih bergiat dan tahu model soal dan sesi-sesi yang kita berikan dan tertarik untuk bisa ikut belajar. Karena sejarah sudah mulai tergerus kayaknya ya. Tapi kita kembali ke apa yang pernah disampaikan Bapak Proklamator kita, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kan begitu ya Bu ya? Ya. Kita kembali, kita bangun lagi anak-anak muda untuk bangkit kembali untuk mengenang sejarah bangsa kita. Karena perjalanan hidup itu adalah sebuah siklus berputar. Sejarah itu akan kembali terulang kembali. Nah, kita belajar dari sejarah untuk kedepannya. Nah, untuk itu saya harap adik-adik dari SMP ini nanti yang belum juara masih tetap semangat. Terus yang juara 1 dan 2 ya insya Allah tahun depan ikut di provinsi berjuang bersaing dengan kabupaten kota yang lain gitu. Jadi luar biasa hari ini capeknya. Luar biasa antusiasnya, capeknya juri juga. Tapi saya tadi melihat beberapa saat dari babak yang ada sempat terdiam juga dari beberapa soal. Tapi mayoritas apa sih Pak yang mereka ini kesulitan, para peserta kesulitan untuk menjawab itu, mungkin soal yang model seperti apa atau kategori seperti apa? Jadi kan saya yakin soal ini memang berbeda dari soal-soal sebelumnya ya. Karena soal-soal LCC itu modelnya tersendiri. Dia harus menyampaikan clue dulu baru pertanyaan. Tidak langsung pertanyaan dikasih untuk mengarahkan pola pikir dari anak-anak itu kemana jawaban itu, apa yang ditanyakan gitu. Nah itu mungkin kaget juga karena cukup luas ya wawasannya, tapi kami dari juri sudah memberikan kisi-kisi materi gitu. Nah nanti tinggal dipelajari saja. Ada tekniknya itu, jadi ada 3 regu, satu regu ada 3, jangan dipelajari sama gitu. Jadi pembagian, ada yang bidang ini, ada yang bidang ini, ada yang bidang ini gitu. Jadi tidak semua dipelajari. Jadi dia yang ini spesialisnya ini gitu. Kalau model pertanyaan itu berarti dia yang tanggung jawab. Itu harus seperti itu. Pembagian tugas daripada dalam satu kelompok lomba itu. Artinya dari kegiatan seperti ini atau mungkin kegiatan serupa lainnya, apa mungkin yang bisa diharapkan mungkin ke depannya untuk di Lampung Tengah atau bahkan seluruh Lampung ataupun di Indonesia ini? Ya, harapan ini kan bisa tetap berjuang dari Provinsi Lampung. Setiap tahun masih bisa memegang berbicara di tingkat nasional gitu ya. Kita gali terus. Tahun ini di tanggal 5 nanti itu akan diadakan seleksi di nasional 5 Oktober ini. Mudah-mudahan Lampung masih bisa bicara karena tahun sebelumnya itu peringkat 3 nasional kita masuk.
Nah, jadi saya sebagai pendamping terus ya berusaha semaksimal membimbing anak-anak kita di Provinsi Lampung ya untuk motivasi. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya, luar biasa sekali untuk hari ini. Pasti lelah sekali saya yakin, tapi senang. Oke, siap. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu dan untuk pemirsa yang ada di rumah. Budaya itu harus kita jaga karena budaya adalah identitas dari bangsa. Menjaga budaya berarti juga adalah menjaga eksistensi suatu bangsa itu sendiri. Terus saksikan Davika TV sama saya Vinda Sela juga kru pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik pemirsa Davika TV, saat ini saya tengah berada di Gedung Sesatagung Nuwubalak Kabupaten Lampung Tengah dalam acara Pekan Kebudayaan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dan saat ini acara telah berlangsung memasuki hari kelima, yaitu di 24 September 2024. Dan pembukaan Pekan Kebudayaan Daerah Kabupaten Lampung Tengah telah berlangsung pada hari Selasa lalu pada tanggal 17 September 2024. Banyak sekali rangkaian lomba-lomba yang melibatkan siswa dan siswi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Dan hari ini akan ada beberapa lomba yang diselenggarakan, yaitu lomba mendongeng menggunakan bahasa Lampung, menulis aksara Lampung, dan membaca aksara Lampung. Ikuti saya 30 menit ke depan di program Lipsus, liputan khusus Pekan Kebudayaan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Bersekolah di SD Negeri 1 Gunungan. Aku bercerita tentang buku berompak. Pada zaman dulu, jiwa itu lama terdapat buku saikonas sehingga setiap jiwa saya berlayar jiwa itu harus ada. Kapan jiwa saya titik di sekitar itu pun termenang katai-katai yang mengambil iwai. Kak kaya jiwa saya lakukan kemungkinan bala tiang jadi mangsa-mangsa dua ini. Di sekitar itu titik mulai saya sifat nan ke bawah bernama Aminah. Mulai ini jadi keiringan di setiap perangai dari anaknya. Suatu hari Canggan abu mulai batang dilemku tomaru macam urusan di Aminah melek. Ternyata Aminah melepas lagu ini kawan. Kapan cuma menyesak Aminah. Aminah, balik nak.
dan Aminah yo apa sadar jak pingsan. Yo ngiro, buhur bisa dipapai pula, saya yo dak jauh. Waktu Aminah tenang, sekitar botol itu terjatuh. Saat sadar, bu imun abaikan dulu, saya makan harga emas, permata, intan, jamu kawai, saya sikap-sikap. Ikut dunia tanah, wah, nanti sikap ya Allah, ya dapat jadi ayu, Tiba-tiba, Aminah nangis dan bapak ibu situ sebenarnya nak lagi manusia begitu nak dibunuh oleh nak berampok oleh hasil rampokan oleh jawab belum dua itu jawab bahwa ino sambil mabui Aminah lalu nak perempuan atau jual di pasar anak Abu Sungai maka jumlah saya pandai banget dengan keterangan saya membuka jauh besar balik dua ujung lanjut dua itu mak bisa maju dua berapa itu kak membuka rahasia dua tipe itu Aminah pun mendengar kenal dengan teliti dipandai keterangan dua itu sebagai pasti berguna hari demi hari dua berapa itu selalu lucu di hadiah saya terhadap Tagan Aminah Tabun Agung Tipik Jono Yo namun Aminah Moni Agung sekali murah dan malam-malam di suatu hari dua perempuan itu ngeduk saingannya Yo nagun ke lalu dua itu terbuka Aminah pun mak menunjukkan kesempatan ini Yo luah kamu belum cak-cak di balik gua itu untuk mempunyai sebuah terowongan saya membuka jam desa di balik gua setelah beberapa sore terowongan itu tiba-tiba Aminah menasi mata panas dia langsung berlari sekuat tenaga tapi itu dapat luar anjir gua itu Aminah ada teman dan calon berada di arah terbuka Aminah menuntut menjawab penduduk setempat yang memberikan jamu tiap hadiah sebagian dari sana saya dibono sekian dari Jessica wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa Davika TV masih bersama Rina di program Lipsus, liputan khusus di Pekan Kebudayaan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Dan saat ini di sebelah kanan Rina sudah hadir juri dari Lomba Mendongeng Bahasa Lampung. Mari kita sapa terlebih dahulu. Halo Bu, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa nih? Saya Iin Zakaria dari juri lomba bercerita bahasa Lampung, lomba mendongeng berbahasa Lampung, asalnya dari komunitas dongeng Dakocan. Oke, kalau boleh tahu di mana nih Bu komunitasnya Bu? Komunitas dongeng Dakocan itu adanya di Bandar Lampung ya. Kita bertempat di daerah Kemiling dan saat ini sudah berusia 22 tahun. Wow, sudah cukup lama ya Ibu ya? Alhamdulillah. Bu, kalau boleh tahu ada berapa peserta nih yang hadir hari ini? Hari ini ada 9 peserta, 3 putra dan 6 putri ya. Terdiri dari berbagai macam sekolah dan dengan penampilan yang unik dan asik ya. Dan mereka membawakan berbagai macam cerita yang bisa berbentuk fabel, cerita asal-usul atau legenda tentang tempat dan asal muasal sebuah tempat dan lain-lain begitu. Memang dibebaskan ya, secara juknisnya juga memang dibebaskan untuk bercerita apapun. Oke, jadi dibebaskan ya Ibu ya, jadi tidak memberatkan si para pesertanya. Kalau boleh tahu pesertanya ini tingkat SD, SMP atau SMA Bu? Pesertanya ini dari tingkat SD, khusus kalau dongeng sendiri memang saya tidak tahu ya, mungkin ini pesertanya nanti akan mewakili Kabupaten Lampung Tengah sendiri untuk mengikuti ada lomba Festival Tunas Bahasa Ibu yang diadakan Balai Bahasa nanti sekitar bulan Oktober atau November gitu di provinsi, dan itu akan bertanding dengan berlomba antar kabupaten kota se-Provinsi Lampung. Wah, berarti sudah bakal tahu ya Bu ya, ini juara 1 bakal dikirim kemana gitu ya. Oke Bu, ini kan Ibu sebagai juri, apa nih penilaian khusus untuk meloloskan adik-adik sebagai juara? Selama ini tuh di dongeng, di mendongeng sendiri tuh banyak terjadi kesalah kaprahan ya, bahwa yang namanya bercerita itu harus penuh dengan properti dan setting yang macam-macam, yang gempita, yang meriah gitu. Tetapi banyak peserta ini sih sebenarnya berhubungan dengan pelatihannya ya, atau pelatihnya atau gurunya, melupakan bahwa yang bercerita itu orangnya, aktornya gitu. Dengan sekian banyak hiasan, lupa dia kalau sebenarnya yang dinilai paling utama itu adalah kemampuan si anak menuturkan, si anak bercerita, kemampuan anak bisa men-share cerita itu ke penonton, ke juri gitu, sehingga orang yang menonton ketika dia melakukan penceritaan itu menjadi mengerti, masuk ke dalam cerita itu, ketawa bersama. Misalnya ceritanya sedih, dia ikutan merasa sedih. Nah, itu yang agak lalai dan luput ya dari para pelatih anak-anak ini. Nah, sementara kita sendiri sebagai sebuah seni pertunjukan, mendongeng, bercerita atau bertutur itu kan butuh yang tadi yang saya sebutkan. Nah, ini yang mendasari bagaimana kita menilai bahwa dia berhasil atau tidak dalam bercerita. Pakai yang kategori tadi itu gitu. Jadi sebenarnya properti ini hanya persekian persennya ya Bu ya? Ya benar, properti itu hanya penunjang dari sebuah penampilan. Dan kalau sudah meletakkan sebuah properti di atas panggung, maka harus bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya adalah digunakan secara maksimal, bukan cuma buat pajangan terus disentuh sekali udah ngapain gitu loh. Ya, benar juga ya Bu ya. Oke, kalau boleh tahu untuk lomba mendongeng menggunakan bahasa Lampung ini durasinya berapa lama Bu? Kalau tadi sih durasi 5-7 menit ya, dan tidak ada satu peserta pun yang melewati 7 menit. Mereka pas semua. Luar biasa. Pas latihan udah dikasih tahu ya. Oke. Bu, untuk penentuan juaranya sendiri ini ada berapa juara Bu untuk di mendongeng bahasa Lampung ini? Kategorinya sih ada sampai 6 juara ya, tapi karena yang putra itu cuma sedikit, berarti putra itu 1 2 3, yang putri sampai harapan nanti. Oh gitu. Ada. Jadi semua anak akan menikmati hasil jerih payahnya. Dalam melakukan pertunjukan. Betul, karena sudah usaha banget ya, udah effort banget. Itu bagian dari pembinaan yang dilakukan oleh Kabupaten Lampung Tengah deh, kupikir. Nah, Bu,
Pertanyaan selanjutnya, apa nih apresiasi yang diberikan untuk para juara mendongeng bahasa Lampung? Ya, anak-anak itu keren, dia punya potensi yang banyak sekali. Dan pesan saya untuk para pelatih dan para guru, jangan dirusak gitu. Sebaiknya para pelatih, para guru itu benar-benar memahami sebuah kategori ya. Mendongeng itu harus bagaimana sehingga kemampuan anak-anak yang keren dan luar biasa itu bisa dimunculkan dengan sangat luar biasa. Anak-anak itu keren. Bu, tipsnya nih mungkin untuk para pelatih biar tidak salah kaprah seperti yang Ibu tadi bilang. Rajin-rajin lihat lomba bercerita ya. Oke, jadi itu kuncinya. Wawasan. Punya studi banding jadinya ya Bu ya. Betul banget. Oke. Bu, pertanyaan terakhir, harapan kedepannya untuk para peserta dan juga para siswa-siswi untuk mendongeng menggunakan bahasa Lampung. Saya dengar sih lomba ini kan baru pertama ya. Memang kalau pertama itu memang ujian dan cobaannya itu peserta akan dikit ya. Peserta akan dikit. Tapi bukan berarti kemudian ketika pesertanya dikit terus ditiadakan gitu. Bagaimana kita mau dapatin yang banyak dan meriah kalau itu baru di awal uji coba terus kemudian dihentikan gitu. Sehingganya anak-anak yang kemudian belum menjadi tertarik itu jadi mundur lagi karena udah nggak ada lagi festivalnya, tidak ada lagi wadahnya. Jadi pesan saya sih sebagai pelaku seni ya, kalau bisa yang lomba-lomba begini nih malah semakin digiatkan gitu ya, lebih ditambah lagi sosialisasinya, lebih ada pembinaan kepada para guru gitu, sehingga lembaga pendidikan dan kebudayaan itu benar-benar menyentuh anak-anak sebagai penerus dari sebuah budaya kan, lewat upaya-upaya lomba seperti ini, upaya-upaya meningkatkan keterampilan gurunya sehingga nanti pengimbasan kepada siswanya menjadi lebih oke lah ya. Dan kita akan mendapatkan banyak anak-anak yang akan pandai bercerita, menceritakan dongeng-dongeng yang ada di wilayahnya. Apalagi menggunakan bahasa suku ini agak tertantang sendiri ya Bu ya. Keren. Jadi pelestarian budaya melalui bahasa itu kan secara tidak sadar sudah kita lakukan gitu. Dengan adanya wadah seperti ini, anak-anak yang tadinya aduh bahasa Lampung tuh susah, ternyata belajar bahasa Lampung tuh enak ya, lewat bercerita, lewat mendongeng tuh keren ya. Ada ekspresinya, ada ininya, ada itunya. Mereka bisa memaknai cerita itu dan tanpa sadar mereka jadi bisa berbahasa gitu. Sekali. Ibu terima kasih atas waktunya. Sukses terus dan untuk Taman Dongeng ya Ibu ya. Komunitas Dongeng Dakocan mudah-mudahan makin sukses terus ke depannya. Oke, baiklah pemirsa Davika TV, jangan kemana-mana, ikuti terus Lipsus, liputan khusus di Pekan Kebudayaan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Tapi pun, ya, lomba mendongeng ini memang tantangannya cukup besar karena kita harus menampilkan semua aspek, berbicara, berekspresi, mengatur irama. Kemudian juga bagaimana menyesuaikan properti dengan cerita yang kita bawakan, berimprovisasi, kemudian harus bisa terlibat dengan penonton sebagai seorang pencerita. Nah, dari hal-hal tersebut biasanya peserta akan terjebaknya begini. Oke. Properti yang paling banyak lah yang paling keren. Itu jebakan Batman-nya di situ. Yang kedua, yang paling banyak bergeraklah menguasai panggung itu yang paling keren. Padahal gerakannya tidak bermakna apa-apa. Yang ketiga, yang bersuara paling lantang dan berteriak-teriak itulah yang paling keren. Padahal dia overacting. Kadang-kadang ukuran-ukuran ini bisa didapat oleh pelatih, oleh guru yang mendampingi siswa ketika nanti
itu setelah para guru punya wawasan yang sangat luas, melihat, memperhatikan, melihat berbagai macam perlombaan atau penampilan orang-orang bercerita, baru dia akan dapat ramuan yang pas bagaimana meramu potensi siswanya, kemudian dia pas bercerita di depan tanpa lebay, tanpa over. Dari 9 peserta tadi, kami melihat bahwa potensi anak-anak itu luar biasa, kemampuan berbahasa langsung yang luar biasa, kemudian kemampuan akting yang asik, mendongengnya juga mereka berani di depan. Tetapi mungkin karena kekurangan wawasan dari para pelatih, saya nggak bisa bilang ini kemampuan anak-anak sendiri karena memang mereka dilatihkan, mereka belum sanggup untuk berlatih sendiri. Maka potensi yang besar tadi itu sedikit banyak yang melenceng dan merugikan anak-anak sendiri. Kalau begini nanti kalau ini nanti mau ikut di lomba yang lebih luas, lebih lebar, di luar dari Lampung Tengah, maka saya pikir harus ada penyamaan persepsi dari teman-teman guru semua bagaimana mendongeng yang pas, yang mampu tadi menguasai berapa aspek tadi tanpa berlebihan atau tanpa kurang ekspresi. Karena biasanya kalau tenang ekspresinya kurang, kalau dia menggebu-gebu dia menjadi over. Nah, berlatih untuk sesuatu yang pas ini perlu latihan, perlu wawasan, perlu kata cukup dari guru. Untuk itu kami Dewan Juri Dongeng sudah memutuskan dari pertimbangan-pertimbangan tadi yang paling mendekati sesuatu yang pas untuk menjadi seorang pemenang sudah kami lakukan. Itu langsung mau diumumin ya, Pak Azhari langsung diumumin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak punya kepentingan apapun sekolah manapun yang menang ini, kami baru tahu dari catatan. Semoga tidak ada teman-teman guru yang kenapa anak murid saya menang gitu. 3 juri berasal dari 3 latar belakang yang berbeda. Ada dosen, ada dari MGMP Provinsi Basa Lampung, dan ada saya sebagai praktisi. Dan kami memutuskan untuk putra pesertanya hanya sampai juara 3. Juara 3 dengan nomor 02 SDN 2 Yukum Jaya. Juara kedua putra dengan nomor 04 SDN 2 Gunung Madu. Siapakah juara pertama? Juara pertama dengan nomor 05 SDN 1 Gunung Madu. Putri Harapan 3 05 SDN 2 Yukum Jaya. Harapan kedua 01 SDN 3 Gunung Madu. Dan harapan ke-1 dari SDN 2 Yukum Jaya dengan nomor peserta 03. Juara ketiga nomor peserta 02 SDN 4 Gunung Madu. Beri tepuk tangan. Juara kedua putri 09 SDN 1 Gunung Madu. Dan juara pertama putri sudah ketebak belum? Juara pertama putri dengan nomor 04 SDN 3 Tanjung Ratu. Selamat untuk para pemenang lomba mendongeng. Pemirsa
Davika TV, saat ini Rina sudah bersama dengan jawara satu mendongeng bahasa Lampung Putra. Karena ada putra, ada putri. Hari ini Rina berkesempatan untuk wawancara dengan Putra, juara satu mendongeng bahasa Lampung. Oke, kalau boleh tahu siapa nih namanya? Apkori Runako Arsenio. Apkori Runako Arsenio. Oke, panggilannya siapa? Apkori. Apkori kalau boleh tahu kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 SD? Ya. Kalau boleh tahu SD mana nih? SD Negeri 1 Gunung Madu. Gunung Madu jauh sekali. Dari sini jam berapa tadi? Ke sini jam berapa? Jam 7. Jam 7 pagi. Ya. Oke. Juara nih, juara satu mendongeng bahasa Lampung. Tadi mendongeng apa nih kalau Karina boleh tahu? Buaya perompak. Buaya apa? Buaya perompak. Buaya perompak. Oke, itu menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang perempuan yang diculik sama buaya. Oh begitu. Nah ini kan jadi pemenang nih, jadi juara satu. Gimana ini perasaannya, Adek? Seneng terus kaget gitu. Seneng terus kaget. Kesini sama siapa kalau boleh tahu? Sama Bu Kesi, Bu Tika. Oke deh, Adek boleh dong salam dulu, say hi sama pemirsa Davika TV. Hai, oke, boleh dong kasih pesan-pesannya untuk pemirsa di rumah yang mau mendongeng, gimana nih caranya biar bisa mendongeng apalagi menggunakan bahasa Lampung? Harus bisa hafal bahasa Lampung, ekspresinya juga harus bisa untuk mendongeng. Oke, terima kasih Apkori, saya selalu sukses selalu ya. Baiklah pemirsa Davika TV dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita di program Lipsus, liputan khusus Pekan Kebudayaan Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang berlangsung pada hari ini Selasa 24 September 2024. Dan jangan kemana-mana karena esok hari akan ada penutupan Pekan Kebudayaan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Saya Rina Permatasari dari Gedung Sesata Gunung Bala, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.